Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Alfianita, NIM T 2019-1181. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta atau suka dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa filsafat ialah cinta akan kebenaran atau cinta akan ilmu pengetahuan. Jadi, orang yang berfilsafat ialah orang yang cinta akan kebenaran, berilmu pengetahuan, dan bijaksana. Adapun beberapa pendapat mengenai definisi filsafat dikemukakan oleh Titus, diantaranya yaitu filsafat ialah suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan yang sangat dijunjung tinggi. Yang kedua yaitu filsafat ialah usaha untuk mendapat gambaran secara keseluruhan. Nah, yang ketiga yaitu filsafat sebagai hasil analisa logis dari bahasa serta dari arti kata dan konsep. Dari pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa filsafat ialah ilmu pengetahuan yang komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Yang kedua yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Pada penjelasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa hakikat filsafat ialah berpikir secara mendalam, radikal, dan sistematis terhadap hakikat sesuatu. Apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka bagian pendidikan Islam yang memerlukan pemikiran yang mendalam ialah bidang filsafat pendidikan Islam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat pendidikan Islam ialah persoalan-persoalan yang mencakup pendidikan Islam tersebut dengan maksud untuk memperoleh jawaban-jawaban atas segala persoalan pendidikan Islam tersebut. Nama saya Lucy Dwi Lestari, NIM T 2019-1198. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam yang pertama, memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan pendidikan Islam yang bersifat filosofi. Dan yang kedua, memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang muncul dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga, dapat memetakan beberapa persoalan pendidikan Islam yang bersifat esensi, kemudian dicarikan solusinya. Sedangkan fungsi filsafat pendidikan Islam yang pertama, fungsi spekulatif, yang kedua, fungsi normatif, dan yang ketiga, fungsi kritik. Fungsi spekulatif yaitu filsafat pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang ada dari segi dunia. Fungsi normatif yaitu sebagai penentu arah pedoman untuk apa pendidikan itu. Asas ini tersimpul dalam tujuan pendidikan. Jenis masyarakat apa yang ideal yang akan kita didik. Sedangkan fungsi kritik yaitu untuk memberi dasar bagi pengertian kritis rasional dalam pertimbangan dan menafsirkan data-data ilmiah. Misalnya, data pengukuran analisis evaluasi baik kepribadian maupun prestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Afni Mayati, T 2019-1193. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan hubungan filsafat. Yang pertama yaitu metode filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan Islam tentu sangat diperlukan sebagai aplikasi filsafat dan pendidikan. Hal ini mengingat bahwa tujuan dari pendirian lembaga pendidikan senantiasa berhubungan dengan individu dan masyarakat yang menyelenggarakan dan mengkonsumsi pendidikan. Oleh karena itu, pengelola pendidikan harus memahami filsafat pendidikan sebagai basis penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, termasuk di dalamnya metode dalam pendidikan. Metode merupakan langkah atau cara menyelenggarakan pendidikan, karena metode merupakan salah satu hal krusial yang perlu dirumuskan. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Agustin, NIM T 2019-1153. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu materi tentang hubungan filsafat, teori, dan praktek pendidikan. Yang pertama, yaitu hubungan antara filsafat dan teori pendidikan. Antara filsafat dan teori pendidikan
Terkadang filsafat pendidikan disebut dengan teori pendidikan. Hubungan keduanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya dapat dirumuskan dalam 3 hal. Yang pertama, filsafat pendidikan dapat memberikan pandangan-pandangan filsafiahnya terhadap teori pendidikan, khusus pandangannya terhadap manusia, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang sering menemui masalah yang harus membutuhkan bantuan dari filsafat pendidikan. Jadi teori pendidikan ini seringkali memiliki masalah-masalah dalam teorinya, sehingga ia membutuhkan filsafat pendidikan untuk membantu agar ilmu dalam teori pendidikan ini dapat sempurna. Yang ketiga yaitu teori pendidikan dapat mengcover pandangan filsafat pendidikan yang cocok baginya. Maksudnya teori pendidikan dan filsafat pendidikan ketika pandangan ini cocok, maka akan di-cover oleh teori pendidikan tersebut, meskipun pandangannya itu dapat diolah kembali. Yang kedua yaitu hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan. Filsafat dan teori pendidikan memiliki fungsi-fungsi yang sangat mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan memiliki 3 hal. Yang pertama, filsafat berfungsi dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori pendidikan. Jadi fungsi dari filsafat ini dapat memecahkan berbagai masalah yang ada dalam pendidikan dan juga ia dapat menyusun teori-teori pendidikan tersebut. Yang kedua, fungsinya filsafat berfungsi dalam memberikan arahan terhadap teori pendidikan yang dikembangkan agar memiliki relevansi dalam dunia nyata. Jadi, filsafat ini juga berfungsi memberikan arah atau dorongan terhadap teori pendidikan agar dapat dikembangkan dan dapat memiliki relevansi dalam dunia nyata. Yang ketiga, yang terakhir yaitu filsafat berfungsi memberikan arah untuk pengembangan teori pendidikan agar menjadi ilmu pendidikan. Jadi fungsi yang ketiga, filsafat ini dapat memberikan pengembangan kepada teori pendidikan dengan cara memberikan arahan atau dorongan tersebut agar menjadi ilmu pendidikan yang sesuai. Yang ketiga yaitu menurut para ahli, salah satunya yaitu Ali Saifullah. Dia berpandangan bahwa filsafat dan teori pendidikan memiliki hubungan suplementer. Apa arti dari suplementer? Yaitu menambah atau melengkapi. Jadi hubungan suplementer ini memiliki 2 hal. Yang pertama yaitu kegiatan merumuskan dasar-dasar, tujuan-tujuan, konsep tentang hakikat manusia, serta konsepsi hakikat dan segi pendidikan. Yang kedua yaitu kegiatan merumuskan sistem atau teori pendidikan yang meliputi kepemimpinan pendidikan, politik pendidikan, dan juga metodologi pendidikan. Yang keempat yaitu hubungan antara teori dan praktek pendidikan yang dikemukakan menurut J.M. Daniel dan memiliki 3 hal. Yang pertama yaitu teori sebagai dasar dari praktek, sedangkan praktek merupakan alat uji keampuhan teori tersebut. Jadi teori ini sebagai dasarnya dari praktek tersebut, sedangkan prakteknya merupakan alat uji teori. Apakah teori ini layak atau tidak dijadikan sebagai dasar dari suatu praktek. Yang kedua yaitu teori itu sebagai praktek atau dipraktekkan, sedangkan praktek itu sebagai input baru dari teori. Jadi teori itu harus dipraktekkan, sedangkan prakteknya itu sebagai input atau masuknya data baru dari teori yang sudah dipraktekkan tadi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah teori itu sebagai pengecek keberhasilan praktek, sedangkan praktek merupakan pengembalian atau pemikiran kembali dari teori tersebut.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan filsafat, teori, dan juga praktek pendidikan menunjukkan bahwa filsafat pendidikan memiliki nilai signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu, sehingga filsafat pendidikan ini berpengaruh atau memiliki kepentingan yang sangat besar bagi setiap sistem pendidikan yang ingin maju atau ingin menjadi suatu sistem pendidikan yang baik. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.